Selamat datang di Kita Punya Cerita. Dan ini merupakan episode keempat kita yang akan membahas tentang dunia perkuliahan. Nah, beberapa mahasiswa mungkin pernah mengalami yang namanya salah jurusan. Mungkin banyak faktor yang bisa menyebabkan salah jurusan nih. Dan kali ini gue masih bersama dengan Yoga. Hai. Mau tanya-tanya sama salah satu teman kita yang mungkin bisa dibilang salah jurusan. Nah, di sini ada Trias Nawang yang sudah hadir bersama kita. Halo Trias. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebenarnya terima kasih buat Trias udah menyempatkan waktunya buat hadir di sini nih. Trias bisa diceritain dulu kuliah di jurusan apa sih? Dan kuliah di mana kalau boleh tahu? Oh ya, aku dulu kuliah ambil jurusan IT gitu. Terus aku kuliahnya di salah satu universitas di Yogyakarta. Wah, bagus juga ya. Soalnya Jogja kan terkenal sama kota pelajar ya, Nil ya. Iya, kota pelajar. Kalau boleh tahu, dulu itu sebelum kuliah, pas lulus SMA kan punya ini tuh keinginan. Pengennya itu ambil jurusan apa emang? Nah, masalahnya yang jurusan aku ambil tuh sebenarnya bukan jurusan yang aku mau gitu loh, Mas. Jadi dulu aku tuh dari SMA, dari kecil malah. Aku tuh pengen banget jadi dokter atau kerja di lingkungan kesehatan gitulah. Pokoknya terus kan SMA tuh kan ada SNMPTN kan yang pakai rapot itu. Iya. Dulu aku juga ambilnya tuh kesehatan. Pokoknya kedokteran dan kesehatan gitu-gitu. Tapi nggak lolos gitu. Oh gitu. Terus sebenarnya di dunia kesehatan juga tuh nggak diizinin sama keluarga gitu kan. Terus akhirnya dipilihinlah itu si jurusan yang IT itu sama salah satu saudara aku gitu. Terus akhirnya ternyata keterimanya di situ. Terus ngambil itu. Gitu ceritanya. Terus pas disuruh milih jurusan IT itu, kamu langsung nurut aja atau tanya-tanya dulu gitu atau gimana waktu itu? Nah, nggak tahu dulu tuh polos banget ya aku tuh ya. Nggak tahu kenapa. Kan dulu tuh coba-coba gitu. Soalnya kan aku masuknya tuh jalur prestasi kan. Cuma pakai sertifikat gitu, sertifikat prestasi. Ya udah itu cuma coba-coba doang. Ternyata malah lolosnya di situ gitu. Dan aku juga pas dipilihin udah ambil ini aja. Sebenarnya juga nggak tahu. Ya udah asal klik-klik aja. Soalnya emang nggak niat dari awal tuh. Tapi ternyata keterima malahan. Berarti emang nggak direncanakan ya, Yas ya? Iya. Bisa jadi kayak gitu. Terus pas ngambil kuliah maksudnya jurusan IT tuh pernah kebayang nggak di situ ntar bakal belajar apa, terus ntar kerjanya mau jadi apa gitu? Pernah kebayang nggak sebelumnya? Pertama kali sama sekali nggak kebayang, Mas. Nggak tahu kayak gimana. Soalnya dari keluarga inti aku sendiri ya, itu tuh nggak ada yang jalurnya tuh IT gitu kan. Yeah. Malah aku dari keluarga inti aku tuh orang-orang seni semua. Kakak aku, terus bapak aku gitu seni semua. Tapi yang aku kan punya keluarga di Jogja itu yang nyaranin aku ambil IT. Itu mereka emang anak IT sih. Jadi gitu, aku mikirku awal tuh mungkin ya bisa jadilah ntar dibantu gitu kan. Iya. Atau kayak setidaknya aman lah, setidaknya kalau aku nggak bisa tanya gitu. Benar. Awal-awal sih sesantai itu loh pikiran aku. Dan wajar ya sih gitu ya. aja. Pas awal-awal dulu ini nggak mikir berarti besok kalau aku masuk IT kerjanya aku di sini gitu, atau belum ada bayangan sama sekali? Sama sekali nggak ada bayangan lah. Sama sekali nggak ada bayangan. Mantap lah. Nggak tahu juga Iya. mau jadi apa ntar aku besok. Terus akhirnya tapi kan lambat laun kalau di kampus kan dikasih tahu ternyata orang IT tuh kerjanya nggak cuma di sini, nggak cuma di sini gitu, bisa nyabang-nyabang gimana gitu. Mungkin kalau di sini kan berarti bisa dibilang kamu salah jurusan. Kira-kira dengan statement itu kamu setuju nggak? Setuju sih, Mas. Jujur sih aku setuju sih.
Maunya kan nggak tetap ada nilai positifnya gitu kan. Iya. Ketika orang salah jurusan nggak serta-merta dia negatif sepenuhnya. Nah, pada saat kapan kamu benar-benar kayak ngerasa salah jurusan gitu? Misal mungkin pas dapet tugas yang benar-benar di luar kemampuan kamu atau ada hal lain pada suatu hari? Jadi kan emang aku nggak ada basic IT sama sekali ya. Iya. Mungkin di SMA SMP pun ada pelajaran IT, tapi kan nggak sedetail kayak jurusan IT gitu. Nah, emang dari awal tuh aku udah kayak keteteran gitu loh. Ketika teman aku harus belajar sekali, aku tuh harus belajar mungkin 3 kali lipat dari mereka. Dan ketika kapan aku merasakan kayaknya ini bukan jurusan aku deh. Ya ketika aku di posisi-posisi kayak gitu, ketika ngeliat teman aku cuma mereka hitungan menit pun bisa, aku tuh harus beberapa hari kemudian baru bisa. Nah kayak gitu loh. Jadi kayak tapi aku merasa salah jurusan, tapi aku juga kayak apa ya, harus ngejar gitu loh. Tetap struggling buat ini ya, tetap menjalani gitu ya. Tapi emang salah jurusan sih sebenarnya. Terus waktu itu apa yang ada di pikiranmu, kayak aduh aku salah jurusan nih. Terus apakah kamu berpikiran pindah jurusan aja kali ya, atau ya udahlah let it flow aja, jalanin aja. Sekarang gimana nih? Oh ya, kan dulu tuh mungkin aku dari semester tahun pertama untuk selanjutnya kan kita bisa, umur aku kan masih bisa ikut SBM lagi tuh. Maksudnya masih bisa pindah jurusan lagi kan. Masih bisa ikut kayak tes yang kedinasan juga kayak STAN dan lain-lainnya juga kan. Nah, kesempatan itu kan ada gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya. Dulu itu aku kayak, kan emang ada kalau kita salah jurusan kan emang tetap semuanya tuh dikasih kesempatan. Kalian mau ngelanjutin berusaha dan mencintai yang kamu tekuni sekarang, atau kalian milih berjuang di yang lainnya gitu kan, maksudnya pindah gitu. Nah di saat itu, ketika itu tuh nggak tahu kenapa aku tuh ada kegiatan yang mengharuskan aku tuh harus stay di situ, harus stay di jurusan terikat aku. Gitu ya? Kayak gitu, harus terikat. Adalah aku ikut suatu event gitu kan. Nggak tahu kenapa aku tuh kayak, kalau aku ninggalin si jurusan aku ini, aku ninggalin event ini juga gitu. Jadi kayak berat hatinya malah bukan gara-gara aku ikut lain, malah gara-gara event ini tadi gitu. Kayak aneh kan ya. Tapi sisi positifnya jadi itu salah satu alasan kenapa kamu harus bertahan di situ ya. Malah mungkin bisa jadi penyemangat kamu buat lebih struggling di jurusanmu pada saat itu nggak sih? Bener banget. Dan ketika itu juga aku kan, yang aku sadarin, aku kan emang nggak bisa berdamai dengan jurusan dan mata kuliahnya. Tapi aku bisa berdamai dengan lingkungan dan teman-teman aku yang mensupport banget aku di situ gitu loh. Jadi ini nih, kayaknya aku nggak bisa bertahan gara-gara jurusan atau mata kuliahnya, tapi aku bisa bertahan dengan lingkungannya gitu. Jadi kan emang soalnya prinsip aku nih ya, kuliah tuh bukan masalah ilmu mata kuliah yang di dalam kelas doang. Iya benar. Di luar kelas pun masih banyak materi yang lain. Jadi kayak gitu loh yang buat aku nggak apa-apa. Apalagi kan bukan gimana ya, tapi kan universitas aku tuh salah satu ya menurut aku baik gitu kan. Jadi kayak sayang banget nih kalau aku nyanyain kesempatan ini gitu. Gitu sih. Terus dukungan orang tua juga sih. Soalnya orang tua aku tuh nggak mengharapkan aku. Soalnya dari awal tuh emang aku udah belak-belakan sih. Ini mungkin buat teman-teman yang salah jurusan juga sih. Kita tuh harus kayak apa ya, terbuka gitu loh sama orang tua. Biar nggak saling menuntut. Nah orang tua aku tuh nggak menuntut aku tuh kayak kamu harus cum laude, kamu harus dapat nilai A terus kayak gitu-gitu. Enggak, mereka juga sadar kalau aku tuh nggak mampu, maksudnya nggak bisa terbaik kayak teman-temanku yang lain gitu loh. Tapi mereka tetap menuntut aku untuk tetap berjuang semampu aku, dan itu kayak pacuan gitu buat aku. Jadi mereka udah nggak nuntut aku jadi terbaik, tapi cuma menuntut aku bertahan dan bisa berjuang lebih gitu. Dan itu kayak iya nih, ini harus berjuang ini kayak gitulah aku. Kayaknya ini waktunya gue bertahan di sini gitu, asik.
gitu lah. Untungnya dari orang tuamu juga support gitu tentang kamu. Dan kamu berarti cerita juga ya sama orang tuamu kalau aku kayaknya salah jurusan nih gitu. Mereka juga kayak apa ya, nggak mengharuskan aku udah kamu harus tetap di situ atau udah kamu pindah aja, enggak. Mereka kayak mensupport, ya udah kayak gimana, kamu udah dewasa juga kan gitu. Iya, keren Bagus sih sih ya. kayak gitu. Berarti salah satu faktornya kayak tadi nggak jadi pindah jurusan ya karena kebetulan ada organisasi atau kesibukan di kampus yang mengharuskan kita kayak mungkin separuh jiwa kita ada di situ gitu. Jadi berat hati buat ninggalin jurusan, otomatis aku juga ninggalin aktivitasku di kampus gitu kan. Terus juga dari lingkungan juga untungnya mendukung, mungkin teman-teman saling support gitu, saling bantu ngajarin belajar dan segala macam. Terus juga untungnya dari keluarga atau orang tua juga saling terbuka lah gitu. Iya, benar banget Mas. Nah, terus menurut kamu sendiri nih, salah jurusan itu sebenarnya sesuatu yang fatal banget atau biasa aja sih, tergantung gimana kita menyikapinya? Kalau menurut aku nih ya, itu tuh kembali ke kita menyikapinya, pribadi masing-masing ketika menyikapi hal itu. Kalau aku pribadi, aku nggak masalah dengan itu, karena kita ada pilihan untuk survive. Kita ada pilihan dan dikasih ilmu dari Tuhan, itu tuh survive gitu. Lebih, kita tuh makhluk yang paling bisa survive di antara makhluk-makhluk yang lain kalau menurut aku. Jadi kamu milih survive atau kamu milih terpuruk gitu kan. Tapi mungkin aku nggak menyalahkan ketika ada teman-teman atau yang lainnya ketika salah jurusan itu frustasi banget, terus emang ini bukan gue banget dan pilihannya tuh aku harus pindah, itu juga ada. Dan aku nggak menyalahkan itu karena semua pilihan itu dan semua kesempatan itu dikasihkan ke semua orang, tinggal kita mau ambil itu apa enggak, gitu aja sih kalau menurut Mas. Jadi itu kembali ke masing-masing orangnya lagi sih. Iya. Kembali ke masing-masing orang dan keadaan setiap orang kan beda-beda ya. Kita nggak bisa ngejudge, dia berarti kayak gini. Sementara kita nggak tahu nih di belakang dia tuh ada masalah apa aja gitu kan. Jadi Benar-benar. Selain orang nyikapinya gimana juga faktor-faktor lain masih banyak. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini ngerasa salah jurusan gitu, saran kayak Trias tadi ya tetap enjoy aja, nikmati apa yang ada di depan kita sekarang gitu. Kan ke depan kita nggak tahu nih, siapa tahu dengan kesalahan tersebut ada banyak hal positif yang kita bisa dapetin di masa yang akan datang gitu. Iya, benar banget sih Nil. Kalau kita ngerasa salah jurusan tuh sebenarnya kita kan masih ada waktu 1 tahun ya buat mikir, buat lanjut di kesempatan berikutnya, mungkin di SNMPTN atau SBMPTN atau apa yang ujian tahun depan mungkin kan gitu kan. Atau enggak kita mau terus aja di sini gitu kan, sebenarnya kita punya waktu 1 tahun tuh. Benar. Nah, kalau pas Trias itu ngalamin fase salah jurusan itu sebenarnya ada hal-hal positif apa sih yang kamu dapat dari kamu salah jurusan ini? Apa kamu bisa jadi orang yang lebih tangguh atau gimana gitu? Dengan kamu salah tapi kamu merasa salah tapi kamu tetap berjuang gitu buat menyelesaikan studimu di jurusan ini. Aku gini sih Mas, kan ada tuh kalau kata orang tuh keluar dari zona nyaman gitu kan. Mantap. Tapi kalau aku tuh pernah dikasih tahu sama mungkin aku siapa ya, pokoknya orang lah, sebenarnya nggak perlu keluar dari zona nyaman, tapi kita tuh hanya perlu memperluas zona nyaman kayak gitu. Jadi mungkin quotes by Trias, IT tuh bukan zona nyamanku, tapi dengan aku tetap di sini di jurusan IT tuh, secara tidak langsung tuh aku memperluas zona nyamanku gitu, tanpa harus meninggalkan zona nyamanku sebelumnya. Jadi aku kayak menambah zona nyamanku. Mungkin dulunya tuh aku suka dulunya pengen di kesehatan gitu kan. Aku tetap bisa menggeluti dunia kesehatan dengan apapun itu caranya kan. Tapi aku juga
menyelam sambil minum air juga, aku memperluas zona nyamanku dengan aku tetap di dunia IT gitu ya. Jadi aku kayak ya why not gitu kan, aku makin punya banyak pengalaman juga, punya banyak teman. Iya benar. Sama itu tadi sih kalau katanya mungkin lebih tangguh. Wih, Ya emang iya, jadi kayak iya benar. kita gimana ya, aku kan merasa diriku tuh dipus gitu kan, Iya. aku harus bisa. Dan ketika aku belajar sekali nggak bisa, teman-teman aku sekali bisa, aku harus 3 kali dari mereka kayak gitu, aku harus 4 kali dari mereka kayak gitu loh. Jadi kayak aku menyadari kalau kemampuan semua orang itu beda-beda, Iya. tapi tinggal gimana usahanya kita biar dapetin hasil itu kan gitu. Keren emang. Mantep banget sih. Pokoknya ya benar-benar kerja keras banget lah. Dan ya yang penting Iya. tetap enjoy aja. Pokoknya jangan dibawa pusing, Benar-benar. tetap dinikmatin. Justru dengan kegagalan itu kita bisa belajar karena ada pepatah katanya kegagalan adalah guru terbaik sepanjang masa gitu. Nah, mungkin Trias bisa ini nih kasih tips atau saran buat teman-teman yang mungkin sebentar lagi lulus SMA dan mau milih jurusan. Kan sebisa mungkin jangan salah jurusan dulu gitu. Jadi kasih tips dong gimana caranya biar teman-teman kita nggak salah jurusan, ataupun mungkin yang udah mengalami salah jurusan bisa dikasih tips-tips atau semangat gimana caranya biar tetap bisa bertahan dan menikmati sebagai seorang mahasiswa pada umumnya gitu, biar tetap enjoy lah gitu. Oke, siap. Buat mungkin teman-teman yang baru mau masuk PTN atau PTS atau pokoknya perguruan tinggi ya, ke jenjang selanjutnya, kalau saran dari aku lebih menggali potensi diri kalian sih, potensi diri kita tuh passionnya tuh di mana, terus kita tuh pengennya tuh kedepannya itu mau apa sih kayak gitu. Soalnya plan ke depan tuh penting banget. Mungkin kalau dulu pas waktu SMA tuh ketika aku ditanyain mau ambil jurusan apa, terus ketika aku menjawab belum tahu, itu sebenarnya parah banget sih kalau menurut aku. Dan dulu tuh aku nggak ngerasain itu gitu. Aku baru ngerasain ternyata tuh aku harus dari SMA pun atau dari dulu-dulu tuh aku harus tahu nih jurusanku apa dan aku passionku tuh apa gitu kan. Aku dulu punya tuh, aku pengen jurusan apa tuh udah ada tuh dari SMA kan. Tapi emang Tuhan tidak menghendakinya gitu kan. Jadi untuk menggali potensi diri, terus menggali informasi dimanapun dengan siapapun itu penting banget sih. Dan keterbukaan dengan keluarga atau orang tua. Karena ketika kalian masuk perguruan tinggi, kamu nggak bisa melibatkan diri kamu sendiri gitu kan. Ada faktor-faktor lain, mungkin pendanaan atau restu juga gitu kan. Jadi komunikasi dengan keluarga dan orang tua, sama cari potensi diri dan kemauan kamu, kemauan besar hati kamu tuh di mana gitu. Dan jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Karena mungkin anak-anak yang aku ketahui tuh mereka tuh takut mimpi tinggi gitu loh, Mas. Enggak mungkin nih kalau aku masuk sini, enggak mungkin nih. Jadi sebenarnya jangan takut. Udah pokoknya coba aja gitu. Coba aja, tapi mencoba dengan usaha gitu kan. Keren. Terus untuk teman-teman yang mungkin pernah ngalamin kayak aku atau sedang ngalamin kayak aku, sedang di posisi salah jurusan, itu kembali lagi ke kalian. Coba kalian renungin, kalian itu maunya gimana. Kalau aku dulu tuh sampai bikin bukan list detail gitu sih, tapi kayak aku menganalisa plus minusnya ketika aku bertahan atau plus minusnya ketika aku pindah gitu. Coba kalian bikin kayak gitu, kalian renungin dengan diri kamu sendiri sebelumnya, sebelum ke orang lain ya, sebelum ke faktor-faktor lain, kamu tuh kuat bertahan di sini atau enggak, atau kamu lebih ingin pergi gitu. Jadi itu kembali lagi ke diri sendiri, harus direnungin kemauan besarnya apa, terus faktor-faktor lain yang mendukung atau enggak mendukung itu apa aja, terus lebih besar yang mana nih, lebih
lebih bobotnya lebih ke condong yang mana. Ketika lebih condong ke kamu keluar dan kamu ingin keluar, ya buktiin kamu harus belajar dengan giat, ambil jurusan yang kamu pengenin di luar jurusan yang kamu sekarang gitu. Nggak mungkin kan, aku pengen pindah jurusan, tapi kamu nggak belajar, ya sama aja, ntar Iya, kamu nggak sama lolos aja. kayak mana gitu Iya, kan. sama aja. Terus Sekedar ketika pengen. kamu, oh ya udah, aku milih di jurusan aku sekarang aja deh, soalnya aku nggak mau tes lagi, aku takut gagal. Nggak masalah kalau kamu, nggak masalah kalau milih tetap di jurusan, tapi ya kamu harus berjuang, kamu harus belajar. Nggak mungkin lah kamu tetap di jurusan itu dengan IPK rendah, ya percuma gitu kan. Ya Iya. kalau kamu milih di jurusan itu, kewajibanmu belajar, ada tanggung jawab, terus dipertanggungjawabkan dengan orang tua juga ketika mungkin dibayar orang tua lo ya. Iya. Kayak gitu, ya harus buktiin kalau kamu mau survive di situ, ya paling nggak IP kamu harus aman gitu kan. Gitu, paling nggak ketika kamu emang nggak mampu mata kuliahnya, paling nggak standarnya kamu harus bisa aja. Walaupun kamu nggak bisa istimewa atau paling spesial, setidaknya kamu harus bisa aja dan mampu survive. Gitu sih kalau aku. Jadi dua-duanya tuh, ketika milih dua-duanya harus tetap sama-sama diperjuangin gitu sih. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, saran yang sangat luar biasa sekali dari Trias. Iya. Jadi apa namanya? Ketika buat teman-teman yang baru mau lulus SMA, mungkin teman-teman bisa mengenali passion teman-teman dulu, terus juga jangan sungkan buat banyak bertanya ke orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman, kayak guru atau kakak tingkat dan sebagainya. Terus tadi kata Trias juga lebih terbuka sama orang tua. Terus tetap mencoba dengan usaha. Terus buat teman-teman yang saat ini mungkin ngerasa lagi di posisi salah jurusan, tetap juga menganalisa plus minusnya ketika bertahan atau plus minus ketika pindah. Jadi nggak serta merta aku salah jurusan ya udah besok pindah. Konsepnya bukan gitu. Jadi kita tetap menimbang dan menganalisa plus minusnya, gimana kalau kita bertahan, apakah bagus buat ke depan, atau gimana ketika pindah apakah bagus juga buat ke depan, kan belum tentu gitu. Terus juga kita harus survive juga dan sama-sama diperjuangkan pilihan kita ke depannya. Ya, sama lagi sih Mas, tambahan nih Mas. Dan jangan sampai lupa untuk menyertakan Tuhan. Itu sih. Itu paling penting sih Mas. Oh iya, jangan lupa menyertakan Tuhan. Iya, bagus banget. Karena doa tuh ampuh banget sih kalau sepengalaman aku ya. Nggak perlu kita mencari apa yang kita pengen, kita cukup mencari apa sih yang Tuhan pengen, gitu aja. Jadi doa sih paling utama tuh doa kalau aku. Keren sih Nil. Sebenarnya emang aku salut banget sih sama Trias. Soalnya dia lebih memilih buat berjuang, struggle. Dia lebih memilih bekerja keras daripada dia harus out atau pilih jurusan lain. Kalau buat aku sih, kalau mungkin mengalami kayak Trias, aku mungkin belum tentu bisa kayak Trias untuk lanjut. Soalnya kalau ngelakuin hal yang yang bukan passion kita, yang nggak kita suka tuh emang berat banget. Tapi tapi Trias memilih untuk melakukan itu, terus berjuang, semuanya faktor-faktor yang mendorong dia, menyemangati dia. Pokoknya salut banget sih sama Trias kalau ambil keputusan itu. Dan BTW Trias juga lulusnya tepat waktu nih teman-teman. Jadi dia nggak nambah semester lagi. Jadi dia tetap berjuang, dia berusaha untuk lulus tepat waktu dengan semua plus minus jurusan yang dia ambil. Dan udah sekarang juga habis wisuda dan lagi daftar kerja ya Yes ya? Iya, udah kerja sih sebenarnya. Sebelumnya udah kerja, cuma lagi mencoba yang lainnya, lagi memperjuangin yang lainnya. Dan kerjanya juga di bidang IT lagi, ya kan? Gak kapok berarti sama itu. Karena aku itu tadi ternyata menyadari kalau
di IT tuh nggak cuma melulu tentang saklek IT gitu. Ternyata bisa IT Iya. disambungin ke sosial, IT disambungin Iya, ke bener. seni, IT disambungin ke yang lainnya. Gitu sih. Apalagi di zaman sekarang ya, semua serba IT. Terus juga berarti ketika kita salah jurusan itu bukan jadi alasan buat kita nggak tepat waktu lulusnya ya. Kayak Trias tadi, dia bisa buktiin walaupun dia ngerasa salah jurusan, tapi dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dengan baik gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu lagu Silon Seven, mungkin Trias ini kayak ini namanya pejantan tangguh. Tapi sayangnya dia betina. Benar-benar sangat jantan sekali menghadapi ini dunia perkuliahan. Karena Lebay sih kalau ini mah. Iya loh, benar jantan sekali Trias ini. Mungkin segitu dulu perbincangan kita pada episode kali ini. Makasih buat Trias sudah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng Kita Punya Cerita. Ya, aku juga makasih buat mas-masnya. Terima kasih banget Ya, kesempatannya. Seneng banget ini. Nantikan episode-episode berikutnya di Kita Punya Cerita bareng gue Daniel. gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Dah.